Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Selamat ketemu lagi dengan channel saya GBG ya. Hari ini di video saya akan membahas tentang Microsoft Word bagi pemula. Kita akan bahas secara mendetail satu persatu. Ini khusus untuk pemula part 1. Nanti ada kelanjutannya part 2, 3 dan seterusnya. Kita mulai dari part 1. Oke, kita langsung saja. Oke, ini adalah tampilan Microsoft Office 2007, Microsoft Word 2007 yang biasa kita pakai. Untuk 2010-2013 sebenarnya sama saja, mungkin hanya tempat-tempatnya di menu-menunya aja yang berbeda, tapi secara penggunaan dan fungsinya sama. Kita akan mulai saja. Yang pertama tentunya ketika kita akan memulai membuat dokumen, yang pertama kita harus atur dulu yang namanya sebelum kita akan bahas per menu-menu, kita atur dulu awal tampilan mukanya dulu. Jadi agar memudahkan kita, biasanya kita menggunakan A4 atau legal. Kita tentukan dulu kertasnya dulu, A4 atau legal. Minyak A4 itu biasanya yang untuk skripsi dan untuk laporan, ataupun bisa juga digunakan untuk makalah, biasanya menggunakan A4. Legal juga biasanya digunakan untuk laporan juga bisa, tergantung dari permintaan. Misalkan saja saya akan menggunakan A4. Oke, size ini adalah untuk menentukan kertasnya nanti yang akan kita gunakan. Setelah kita atur kertas, kita akan menggunakan margin. Margin ini sudah disediakan, tapi bisa kita mengatur secara manual. Di sini ada margin custom. Biasanya kalau saya menggunakan, kalau atas itu top itu atas, biasanya saya menggunakan 2. Kalau left itu sebelah kiri, itu biasanya kalau kita ngeprint kan biasanya di sebelah kiri itu biasanya untuk menjilid, jadi agak-agak lebarkan dikit, 3 cm lah. Kalau button itu kan bawah, button tuh bawah, silakan biasanya saya 2, atas bawah itu sama. Kemudian kalau kanan juga sama, biasanya saya 2 juga. Yang paling panjang itu kiri, karena nanti diproyeksikan untuk jilid dan seterusnya. Oke, kita oke saja kalau sudah. Jadi ini marginnya. Nah, di sini belum ada tampilan rulernya, karena kita biasanya kalau ngetik itu harus ada ruler untuk kita mengetahui bagaimana batas kanan, batas kiri, batas atas di bawah. Untuk menampilkan ruler di sini kita bisa tampilkan view. Di sini ada ruler. Nah, makanya yang putih-putih ini adalah batas pengetikan kertas. Ini kiri, ini kanan, sesuai dengan yang kita buat tadi. Jadi kalau yang biru yang di atas ini tidak bisa digunakan, kita mengetik ke sana tidak bisa, tapi yang bisa batas pengetikannya hanya yang putih ini bawah sana. Oke, setelah ini kita atur settingan pertama, kita akan buat mempelajari satu persatu menu-menu yang ada di. Yang pertama kita akan belajar tentang home. Untuk pemula ini tentunya kita akan belajar tentang yang simpel-simpel dulu. Home ini secara garis besar saya akan jelaskan. Ini yang pertama itu ada menu clipboard. Clipboard itu adalah digunakan untuk format printer atau bisa digunakan untuk copy, cut, paste ya. Copy, cut, paste. Di video saya sebelumnya ada perintah cepat, di situ ada bagaimana menampilkan ini dengan mudah. Kemudian font ini yang berhubungan dengan jenis huruf. Kemudian di sini ada besar kecilnya huruf. Kemudian bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan secara otomatis. Kemudian ada bentuknya, ada bold, italic. Bold itu adalah menebalkan, italic untuk memiringkan, underline itu menggarisbawahi. Kemudian ada di sini format strike drop itu misalkan garis tengahnya. Misalkan kita ada kalimat, ada kata yang mau kita garis tengah, coret tengah itu coret double atau coret single itu pakai yang ini strike. Kemudian di sini subscribe itu subscribe ya, itu di bawah. Jadi misalkan kalau tulisan CO2 misalkan kalau di bawah ini apa sih, CO, misalkan yang di bawah
bawah, CO2 misalkan di sini 2 ini mau kita bawahkan, nah dia di bawah. Kalau di atas seperti itu kayak pangkat. Kalau 2 ini kayak pangkat ya, kalau super ini kayak pangkat. Kalau yang di bawah ini seperti di bawah ini apa namanya saya juga kurang tahu. Oke, kemudian di sini ada changes itu membentuk untuk tulisan bisa berubah, misalkan seperti ini. Kalau mau kita center case itu pilihannya. Kemudian kalau lower itu kecil semua. Oke, kemudian upper itu besar semua. Kemudian ada toggle itu hanya bagian, misalkan seperti ini saya. Oke, misalkan saya buat toggle, nah, jadi dia besar. Kemudian kalau upper juga besar, kemudian kalau lower dia kecil semua. Bisa ada 3 kalau, atau bisa kita pakai menggunakan tombol Shift F3. Jadi kita bisa, misalkan kita besarkan fontnya di sini 20 biar kelihatan, Shift F3. Nah, jadi perubahannya ada 3 kali. Ini depannya aja yang besar, ada besar semua atau kecil semua. Ini menggunakan ini menu namanya changes. Kemudian ini text color itu adalah background, warna di belakang tulisan. Kemudian ini adalah warna tulisan. Oke, kita akan buat saja misalkan seperti ini. Biasanya kita ada judulnya ya, misalkan makalah kesehatan. Oke, misalkan ini kita huruf kecil semua, huruf besar kecil ada, nggak masalah. Biasanya kalau judul kan huruf besar, kita tinggal ubah di sini aja upper, jadi dia menjadi huruf besar. Oke, kemudian biasanya dia langsung kalau judul itu di tengah, bagian tengah ini ada di tombol di paragraf sini. Jadi paragraf sini fungsinya yang pertama itu ada bullet itu penomoran secara otomatis tapi menggunakan simbol. Kemudian numbering itu adalah penomoran secara otomatis menggunakan angka ya, bisa menggunakan huruf atau huruf Romawi. Kemudian di sini ada multiple list itu penomoran yang bertingkat-tingkat. Nanti bisa saya jelaskan untuk video selanjutnya, saya akan khusus buat untuk numbering ini. Kemudian ini ada rataan teks, rata kiri itu bisa pakai CTRL-L, itu sudah saya bahas di video sebelumnya di perintah cepat. Kemudian ada center, kemudian ada right, kemudian ada justify, rata kanan kiri. Kemudian di sini ada line spacingnya. Line spacingnya itu adalah jarak antara paragraf, jarak antara baris satu ke baris yang lain. Bisa kita atur. Biasanya kalau makalah itu 2, skripsi itu 2, ada yang 2,5, ada yang 1,5, tergantung dari keinginan Anda. Kemudian di sini ada namanya shading ya. Shading itu untuk mewarnai bagian belakangnya, itu lihat seperti itu contohnya. Kalau saya klik warna dia akan otomatis akan keluar. Kemudian di sini ada border button itu untuk membuat garis, garis atau table, bukan table ya, garis di bawah tulisan. Kalau tadi kan underline di sini ya, kalau ini bisa kita buat kanan kiri atas tengah dan seterusnya. Kalau ini kan hanya di bawah. Oke, kemudian style ini adalah bentuknya, heading yang normal. Biasanya kita pakai yang normal aja, tidak usah pakai yang lain. Biasanya kalau untuk pemula, untuk kita ngetik itu seperti biasa, biasanya pakai normal. Kemudian di sini ada editing itu digunakan untuk find itu mencari kata, replace itu mengganti kata ya. Misalkan kita ngetik suatu kata salah tapi berlembar-lembar, bisa kita benarkan di sini find. Kalau kita mengganti satu-satu kan lama. Find itu untuk mencari kata tersebut. Misalkan kata dan itu salah, kita mau ganti menjadi, misalkan kita nulisnya pakai lambang dan ternyata itu tidak bisa, harus diubah menjadi kata dan, maka kita harus ubah menjadi replace, menggunakan replace. Oke, kita coba satu-satu perintah-perintah yang ada di sini. Ini di menu home. Oke, misalkan seperti ini, dia untuk perubahan kita blok ya. Misalkan
makalah kesehatan. Biasanya kalau judul kita buat bol ya. Kemudian kita kalau mau ke tengah bisa langsung pakai perintah cepat Ctrl+E atau menggunakan center ini. Bentar. Kemudian kalau kita mau membesarkan otomatis, misalkan otomatis bisa pakai ini, lihat. Nah, seperti ini membesarkan otomatis. Kalau mengecilkan ini juga bisa, atau menggunakan keyboard juga bisa, Ctrl min ya. Sini Ctrl apa tadi kita lihat, Ctrl plus lebih besar ya, lebih besar. Ctrl shift lebih besar, Ctrl shift lebih besar, kita lebih kecil. Jadi otomatis membesar atau kecil sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita mau buat 14 seperti ini. Oke, kita akan besarkan saja. Oke, kemudian kita buat rata kiri. Kita mulai dari kiri. Misalkan kita mau buat 12. Oke, kita mau 12. Misalkan kita mau ngetik apa ya, apa saja lah, misalkan makalah kesehatan. Misalkan ini kan masih bold bentuknya, bisa kita blok lagi, kita jadikan biasa. Oke, misalkan makalah ini membahas masalah kesehatan hidup manusia yang berhubungan dengan masalah sosial, misalkan sosial. Dia kalau setelah titik otomatis dia akan menjadi huruf besar sesuai dengan ejaan Indonesia. Oke, karena di sini menggunakan bahasa Indonesia. Oke, banyak masyarakat hidup sehat Nah, misalkan seperti ini, kita buat seperti ini ya. Oke, kita buat oke, kita akan gunakan menu home ini. Oke, kita akan menggunakan clipboard. Clipboard ini adalah copy, paste dan seterusnya. Saya kira gampang penggunaannya. Kita tinggal blok saja mana kata yang mau di copy. Misalkan ini kita copy itu menyalin, kalau cut itu memindahkan, memotong. Jadi copy itu menyalin, cut itu memotong. Misalkan kita copy ini, kita blok, kita copy. Oke, kita pindahkan di bawahnya, misalkan di sini kita paste seperti itu. Ini kalau menggunakan ini. Sekarang kita menggunakan menu font. Misalkan yang ini kita mau judul, misalkan judul kita menggunakan ini ada pilihan banyak sekali, pilihan dari fontnya, tinggal kita pilih saja sesuai dengan ketentuan. Misalkan kita pakai Arial atau pakai namanya Times New Roman. Biasanya sih kalau secara umum sih Arial, tapi ada juga beberapa tempat yang menggunakan Times New Roman ya. Biasanya seperti ini tulisannya secara umum, misalkan seperti ini Times New Roman, seperti ini. Ini juga sama, untuk gantinya gampang, kita tinggal blok saja, kita pilih apa font yang kita inginkan. Besarnya juga sama, kita tinggal pilih saja berapa besarnya kemauan yang diinginkan. Oke, kemudian yang selanjutnya misalkan bold
masalah sosial. Ini misalkan kita mau buat poll, kita blok aja. Atau kita mau pola hidup, misalkan pola hidup kita mau buat miring, kemudian kita mau bold juga biar dia kelihatan, bisa kita tinggal pilih aja, kemudian kita eksekusi. Nah, jadi kita blok seperti ini. Misalkan kita mau buat apa, misalkan underline, ada underline-nya seperti ini. Nah, ini adalah contohnya. Oke, kemudian kalau kita mau garis tengah, misalkan judulnya ini, atau apa ya, masalah ini, misalkan kita mau buat garis tengah, ini garis satu, ini ada beberapa, ada garis satu, ada garis dua sebenarnya. Kalau mau menampilkan kita tinggal CTRL-D sebenarnya. Di sini ya ada strike itu satu, double itu dua untuk garis apa namanya, garis tengahnya ini. Kalau dua double dia akan dua, tapi kalau dia satu kita pilih yang ini aja, strike itu aja. Kalau tidak ada ya kita buang lagi, seperti itu. Kemudian apa ini lagi, ini adalah yang tadi ya, yang besar kecil tadi. Misalkan apa ya, misalkan ini masalah sosial, kita mau jadi huruf besar, kita tinggal tidak usah kita hapus lagi kelamaan, jadi kita hanya menggunakan ini, namanya ada upper, ada lower, ada toggle. Oke, masalah sosial, pola hidup, misalkan kita mau buat depannya dia hanya depannya yang kita besar, kita pakai shift F3. Oke, lihat ada 3 kali perubahan. Yang pertama besar semua, kecil semua, dia hanya besarnya saja. Bisa kita pakai shift F3. Oke, yang di sini misalkan kalau gini kita mau kasih warna itu warna belakangnya ini, warna di teksnya. Tapi kalau tidak ya kita pilih no color ya, kita blok aja, kita pilih no color. Oke, kemudian di sini itu warna adalah untuk warna tulisan. Misalkan ini saya mau buat warnanya menjadi warna merah. Oke, kita blok dulu ya, kita menjadi warna merah. Warnanya bebas, jadi kita pilih aja warna-warna yang ada di sini, mau warna apa, teksnya tinggal kita blok, kemudian kita pilih warnanya. Misalnya saya kasih warna merah. Oke, ini adalah menu font. Kalau misalkan mengecilkan otomatis tadi seperti ini membesarkan, mengecilkan. Oke, ini di menu font. Kemudian sekarang di submenu paragraf. Submenu paragraf ini yang saya katakan tadi bisa menggunakan left, center. Kalau left itu kiri, center itu di tengah. Kita blok dulu ya kalau kita mau perubahan. Kemudian rata kanan atau rata kanan kiri, tapi yang paling umum kita menggunakan adalah rata kanan kiri, biar sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama rata. Nah, kemudian di sini ada namanya line spacing. Line spacing itu kita bisa atur, misalkan satu itu pendek-pendek kan, kecil, misalkan terlalu pendek 1,5. biasanya umumnya itu adalah 1,5 ya, 1,5. Tapi kalau biasanya untuk makalah laporan itu biasanya 2, skripsi itu 2, ada juga yang 2,5. Seperti itu, 2,5 terlalu panjang ya, rata-rata 2 sih ya kalau skripsi. Tapi kalau biasanya kita hanya untuk pakai sehari-hari, biasanya kita pakai yang 1,5. Oke, ini adalah warna latar tadi yang saya bilang, jadi semua ngeblok semua. Kalau yang ini tadi kan hanya di tulisan aja, di belakang tulisan. Kalau warna yang ini tadi di belakang tulisan aja, kalau ini ngeblok semua. Seperti itu. Nah, seperti itu ya, dia ngeblok sekotak, ini ngeblok sekotak itu. Kemudian ini ada numbering nanti saya akan jelaskan di video sendiri. Ini numbering otomatis, bisa kita gunakan. Misalkan di satu enter itu adalah satu pemisahnya itu enter, jadi satu enter itu satu nomor gitu, seperti itu. Kemudian ini adalah decrease, itu kita lihat aja bentuknya. Misalkan kalau ke kanan dia satu tab semuanya, dia balik lagi ke kiri satu tab ya, ini satu tab, kita lihat itu. Nah, satu tab, tapi dia berurutan, berpola satu tab itu. Oke, kalau ini adalah mengurutkan. Biasanya kalau sort ini kalau kita di tabel mainnya ya, atas bawah, mengurutkan A ke Z atau Z ke A dan seterusnya, descending atau ascending. Itu adalah menu paragraf ya.
intinya menu paragraf ini banyak digunakan di rata kanan kiri ini, tengah, kemudian line spacing, kemudian penomoran di beberapa tempat yang memerlukan. Kemudian di sini ada warna belakang, itu jarang digunakan. Kemudian di sini style ini kita pilih normal aja, yang mudah, yang aman, yang normal ini. Kemudian find replace, nah misalkan seperti ini, saya contohkan di sini pola. Kata-kata pola ini banyak sekali, pola saya ganti menjadi apa ya, dan aja ya, dan ada berapa ya, ada 2 ya. Nah misalkan kata dan ini saya ganti menjadi huruf dan, simbol dan. Misalkan kalau kita punya makalah skripsi 30 lembar, misalnya kita ngetiknya, kita cara menggunakannya seperti ini ya. Misalkan kita ngetiknya 30 lembar ini pakai pola dan seperti ini ya, kita pakai pola dan seperti ini, dan ternyata itu salah, tidak bisa digunakan. Nah makanya kita bisa ubah secara otomatis. Contoh misalkan kita akan cari kata ini, nah kita klik penggunaannya, kita find seperti ini, kita blok dulu mana yang mau kita cari ini ya. Oke, kita akan cari find, nah, kata find what, jadi kita mau mencari kata apa. Kemudian kita replace ini bawahnya, jadi kita sudah satu replace ini mengganti apa, mengganti dan misalkan. Jadi kalau sudah kita cari kata apa kemudian diganti kata apa, replace all. Oke, maka di sini dia akan otomatis, nah ya, dan dia akan menjadi kata dan. Kalau dia ada di situ ada 10, 100 dan, nah itu akan otomatis ganti 30 lembar, 40 lembar, dia langsung otomatis ganti secara otomatis seperti itu. Untuk sobat-sobat semua, ini adalah menu home yang kita bahas secara mendalam. Karena menu home ini biasanya yang paling banyak digunakan selain menu insert. Biasanya pertama kali kita tetap pakai yang back layout ini ya. Back layout ini adalah tampilan umumnya. Oke, nanti insert, nanti minggu depan saya akan buatkan menu insert nih, banyak sekali juga yang bisa kita pelajari di insert. Pertama di home dulu pertama, karena ini adalah dasarnya, di home dulu sama back layout. Kalau back layout tadi yang pertama biasanya kita pilih lighter, kemudian pilih margin, kemudian yang ketiga ini orientation, itu berdiri atau tidur, landscape ya, potret atau landscape, biasanya kita pakai landscape. Di sini ada paragraf kolomnya nanti kalau kita gunakan, misalkan menggunakan paragraf koran itu ya, seperti kita lihat di koran itu kan berkolom-kolom ya, ada dalam satu lembar tapi beda-beda. Nah kita bisa pakai namanya paragraf kolom ini. Nanti kita akan bahas di part berikutnya. Jadi part yang pertama ini kita khusus untuk membahas home dan tampilan pertama, bagaimana kita atur pertama kalinya. Nah kira-kira sudah selesai. Kalau sudah cukup, misalkan via dokumen Anda sudah cukup kalian edit, Anda bisa langsung menyimpan itu di atas ini ada menu 4 ya. Ada undo itu kembalikan, redo sama, jadi saling keterkaitan ya, ini cowok cewek lah istilahnya, saling terhubungan, undo dan redo. Kita simpan di sini ada save, atau kalian bisa pilih klik home ini, kemudian kita pilih save as atau save. Kalau pertama kali kita nyimpan, otomatis dia akan, kalau pertama kali kita buat dokumen ini otomatis dia akan meminta nama file untuk menyimpan. Nah jadi save atau save as sama saja, tapi sebenarnya berbeda. Kalau save as itu pertama kali kita menyimpan, dan dia menyimpannya harus meminta nama baru. Kalau save itu menyimpan yang sudah pernah disimpan, atau pertama kali nyimpan juga bisa. Contoh seperti ini, kita save, kita buat di desktop misalkan ya, ini makalah kesehatan, save, ini kan sudah kesimpan masalah kesehatan. Tapi kalau kita save lagi, dia tetap
nyimpen di nama yang sama. Tapi kalau kita save as, dia meminta nama file yang baru, nama kesehatan, misalkan masalah kesehatan 2 save. Nah, dia otomatis akan menyimpan dengan nama ini. Jadi di menu di desktop nanti ada dua file yang tersimpan. Jadi sebenarnya save sama save as sama-sama menyimpan, tetapi kalau save as dia akan meminta nama baru lagi. Kemudian kalau open ya tentunya membuka dokumen yang sudah kita simpan tadi. Kalau new membuat dokumen baru ya, atau ctrl-n. Kalau open ctrl-o, ctrl o, save ya ctrl-s atau s. Di video sebelumnya ada print, kemudian ada publish itu mengirim ke blok dokumen dan seterusnya, close dan seterusnya. Ini adalah tutorial untuk memulai yang pertama, part pertama untuk Microsoft Office ya. Nah, jadi kalau kita ngetiknya susah, Anda bisa melihat video saya sebelumnya, yaitu mengetik dengan suara, itu lebih cepat. Tapi kalau Anda mengetik secara manual 10 jari juga silahkan, tidak ada masalah ya. Ini adalah tutorial yang pertama untuk part pertama bagi pemula. Jadi saya yakin kalau Anda melihat video ini dari awal sampai akhir, saya kira Anda akan bisa menggunakan Microsoft Word di menu Home dan Page Layout ini dengan baik. Ini untuk pemula. Nanti untuk besok dan seterusnya nanti saya akan ajarkan bagaimana kita akan membahas tentang menu insert dan seterusnya ya. Menu insert, page layout lebih dalam lagi. Kalau page layout tadi kan hanya di page setup ini aja ya. Kalau insert ini banyak sekali yang harus kita pelajari. Di sini home ini adalah yang umum yang sering digunakan. Oke ya sobat, ini tutorialnya. Semoga tutorial untuk pemula part 1 ini Microsoft Word ini bisa berguna untuk Anda dan untuk saya dan untuk semua yang melihat video saya. Jika ada kekurangan dari video ini, mohon kolom komen di bawah dan juga subscribe dari video atau channel saya agar channel saya ini semakin berkembang. Nanti kalau ada masukan dan info, silahkan Anda komen di video ini. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat